Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab kita tentang qawaid nabawiyah atau kaidah nabawiyah yang berisi 50 hadis tentang ilmu akhlak dan adab. Dan pada malam hari yang berbahagia ini kita akan mengambil dua kaidah yang ke-8 dan kaidah yang ke-9. Kaidah yang ke-8 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamat ta'atu fil ma'ruf. Dan kaidah yang ke-9 adalah la dharara wa la dhirar. Innamat ta'atu fil ma'ruf adalah sesungguhnya ketaatan itu hanya pada hal-hal yang ma'ruf saja. Dan yang kedua adalah la dharara wa la dhirar. Tidak ada kemudaratan dan juga tidak boleh memudaratkan orang lain. Ya, kita mulai dari kaidah yang ke-8. Rasulullah bersabda, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya pada hal-hal yang ma'ruf saja. Ini merupakan sebuah kaidah yang sangat penting yang menunjukkan bahwasanya yang namanya ketaatan yang mutlak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun ketaatan kita kepada makhluk seperti pemimpin kita atau suami, orang tua atau siapa saja yang wajib untuk kita taati, dia sifatnya adalah terbatas. Ketaatan kepada mereka adalah ketaatan yang terbatas, hanya pada hal-hal yang sifatnya ma'ruf saja. Jadi ya, ketika ada yang memerintahkan kita pada sesuatu yang bersifat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ketaatan untuk mereka tersebut. Dalam buku ini disebutkan sebuah hadis, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, dzalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha sariyatan wasta'mala 'alaihim rajulan min al-ansar. Suatu ketika Rasulullah mengutus sebuah pasukan dan mengangkat salah seorang dari Ansar sebagai pemimpin. Mengangkat salah seorang dari kalangan Ansar sebagai pemimpin mereka. Wa amarahum an yasma'u lahu wa yuti'u. Dan Nabi kita memerintahkan pasukan tersebut untuk mendengarkan dan taat kepada pemimpinnya. Untuk dengar dan taat kepada pemimpinnya. Faqdabuhu fi syai'in. Dan suatu ketika para prajurit ini ternyata menyinggung atau membuat pemimpinnya tersinggung dan marah. Faqala, maka pemimpinnya mengatakan, ijma'u li hataban. Kumpulkanlah untuk saya kayu bakar. Fajama'u lahu, maka mereka pun mendengarkan dan mentaati perintah dari pemimpinnya dan mereka pun mengumpulkan kayu bakar. Tsumma qala auqidu naran. Pemimpin tersebut mengatakan, nyalakanlah api, artinya bakar kayu bakar ini. Fa auqadu naran, maka mereka pun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pemimpinnya. Tsumma qala, kemudian pemimpinnya mengatakan, alam ya'murkum Rasulullah an tasma'u li wa tuti'uni. Bukankah Nabi kita sudah memerintahkan kalian untuk mendengarkan saya dan untuk mentaati perintah saya? Qalu bala. Mereka pun mengatakan, benar wahai pemimpin kami. Qala fadkhuluha. Dia mengatakan, kalau begitu silahkan lempar diri kalian semuanya masuk ke dalam api tersebut. Kemudian qala fa nadhara ba'dhum ila ba'dhin faqalu. Mereka pun saling melihat satu sama lain. Faqalu innama fararna ila Rasulillahi minan nar. Kami masuk ke dalam agama Islam dan bergabung dengan Rasulullah
itu karena kami mau menghindar dari api. Lalu kenapa kami mau masuk dan terjun ke dalam api tersebut? Fakanu kadzalik, dan tidak seorang pun di antara mereka yang kemudian terjun atau melemparkan dirinya masuk ke dalam api yang menyala tersebut. Wasakana ghadabuhu, dan pemimpinnya juga sudah reda, kemarahannya juga sudah reda. Wa tufiyatin nar, dan api tersebut pun dipadamkan. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka telah kembali kepada Rasulullah, mereka mengabarkan kepada Rasulullah tentang kejadian yang terjadi antara mereka dengan pemimpin mereka. Dan Rasulullah mengatakan, "Lau dakhaluha ma kharaju minha." Seandainya ada orang yang masuk ke dalam api tersebut, melemparkan dirinya masuk ke dalam api tersebut, maka sungguh dia tidak akan keluar dari api tersebut selama-lamanya. Maksudnya adalah kalau dia membunuh diri mereka dengan cara melemparkan dirinya ke dalam api, maka dia akan terbakar, dan juga nanti pada hari kiamat kelak dia juga akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Kemudian Rasulullah mengatakan, innamat ta'atu fil ma'ruf. Yang namanya ketaatan itu hanya pada hal-hal yang sifatnya ma'ruf saja. Jadi kalau misalnya ada pemimpin yang dimana kita wajib untuk mengikuti pemimpin kita, ataupun semua yang wajib untuk kita taati, kemudian mereka memerintahkan kita pada hal-hal yang sifatnya kemungkaran, kemaksiatan, maka tidak ada kewajiban kita untuk menaati pemimpin atau suami atau orang tua tersebut. Ini merupakan sebuah kisah yang menjadi sababul wurud atau sebab keluarnya hadis Nabi kita Muhammad SAW pada kaidah yang bersama dengan kita pada malam hari ini. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis mengatakan, hadhihi hiya qissatu hadhihi al-qaidah al-'azimah wallati la takhtassu bi hadha as-sabab fal ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Di sini penulis menyebutkan sebuah kaidah bahwasanya ibrah dari sebuah hadis itu adalah keumuman dari lafaznya dan bukan kekhususan dari sebabnya. Karena kadang-kadang banyak hadis-hadis yang memiliki sebab, kemudian Rasulullah mengatakan dengan kalimat-kalimat yang umum. Artinya adalah kita harus berpegang teguh terhadap keumuman hadis Rasulullah dan tidak mengkhususkannya sesuai dengan kejadian tersebut. Dalam artian kita tidak mengatakan bahwasanya nanti kalau ada pemimpin yang memerintahkan kita untuk masuk ke dalam api, baru kita tidak mentaatinya. Adapun pada hal-hal yang lain yang sifatnya kemungkaran yang lain, maka boleh. Karena hadis ini hanya berbicara tentang pemimpin yang memerintahkan bawahannya untuk masuk ke dalam api neraka. Tapi kaidah kita adalah kita harus berpegang teguh terhadap keumuman hadis Nabi kita Muhammad SAW dan tidak berpegang teguh terhadap kekhususan sebab dari hadis tersebut. Karena contoh yang lain, suatu ketika para sahabat sedang melakukan perjalanan di laut menggunakan kapal atau menggunakan perahu, kemudian persediaan air mereka sangat terbatas dan mereka pun mau berwudu. Kalau mereka berwudu dengan air yang mereka bawa, maka mereka akan kehausan karena tidak ada lagi air untuk minum. Maka mereka pun berijtihad dan mereka mengambil air laut dan berwudu dari air laut tersebut. Pada saat mereka datang kepada Rasulullah, sampai kepada Rasulullah, mereka menceritakan kejadian tersebut dan Rasulullah mengatakan, yang namanya laut adalah al-hillu maitatuhu wat tahuru ma'uhu. Yang namanya laut itu adalah bangkainya halal dan airnya juga suci. Ini adalah kaidah yang umum. Dalam artian air laut itu boleh untuk kita gunakan bersuci apakah dalam keadaan tidak ada air yang lain ataukah ada air yang lain, tapi kita mau menggunakan air laut, maka boleh-boleh saja berdalilkan dengan keumuman dari hadis Nabi kita Muhammad SAW tadi, dan tidak mengatakan nanti boleh berwudu dengan air laut kalau misalnya dalam kondisi yang terjepit atau air yang kita bawa sedikit. Ya, tidak, ini hanyalah sebuah kisah, tapi kita berdalilkan, berpegang teguh terhadap keumuman dari hadis Nabi kita Muhammad SAW.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis mengatakan bal hiya amatun fi kulli man tajibu ta'atuhu minal wuladi wal walidaini waz zawj wa ghairihim. Hadis ini menunjukkan wajibnya kita taat pada hal-hal yang ma'ruf saja, pada hal-hal yang sifatnya maksiat maka tidak boleh mentaati mereka. Di sini disebutkan beberapa contoh wa yufhamu mimma sabaq umur anna man amara minhu bi ma'siyatillahi wa hadha yashmalu fi'lul muharram. Apakah diperintahkan kita untuk melakukan sebuah perbuatan haram ataukah meninggalkan sesuatu yang wajib? Ya, misalnya seorang orang tua atau seorang guru atau seorang pemimpin memerintahkan bawahannya untuk meninggalkan sebuah perbuatan wajib, maka tidak boleh mentaati mereka. Ataukah memerintahkan untuk melakukan sebuah pekerjaan yang haram, maka juga tidak boleh mentaati mereka. Fa innahu la ta'ata lahu wa li hadha jama'al ulama ala anna man amara bi munkarin la tulzamu ta'atuhu. Ya, ulama sepakat bahwasanya siapa saja yang memerintahkan untuk mengerjakan sebuah perbuatan yang haram, maka tidak boleh ditaati, ataupun memerintahkan untuk meninggalkan sebuah perbuatan wajib, misalnya salat yang merupakan sebuah kewajiban. Kalau ada pemimpin yang memerintahkan untuk meninggalkan salat atau meninggalkan sebuah kewajiban, maka tidak boleh kita taat kepada pemimpin tersebut ataupun yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam perbuatan kebaikan dan takwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya wajib taqdimu ta'atuhu li'annaha wajibah wa in tarattaba 'alaihi tarkul mustahab. Ya, ketika seorang suami misalnya memerintahkan istrinya untuk sebuah pekerjaan yang gara-gara pekerjaan tersebut akhirnya dia meninggalkan sebuah perbuatan sunnah, maka dia harus mentaati suaminya. Ya, misalnya ketika seorang suami melarang istrinya untuk mengerjakan sebuah perbuatan sunnah, misalnya puasa sunnah, dan yang namanya istri tidak boleh mengerjakan puasa sunnah tanpa izin dari suaminya. Ketika seorang istri mau mengerjakan sebuah puasa sunnah, maka terlebih dahulu dia harus meminta izin kepada suaminya. Dan kalau suaminya mengizinkan, maka boleh dia berpuasa. Namun jika dia tidak diizinkan oleh suaminya, maka dia tidak boleh berpuasa, karena mentaati suami adalah hukumnya wajib. Adapun puasa sunnah tersebut adalah sesuatu yang sunnah. Adapun kalau dilarang untuk mengerjakan puasa Ramadan, maka ini tentu saja tidak boleh mentaati suami, karena puasa Ramadan merupakan sebuah kewajiban dan tidak ada ketaatan pada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh yang lain, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah wa minal masail allati yubtala biha ba'dul azwaj. Di antara masalah-masalah yang sebagian suami diuji dengannya, antamurahu ummuhu bi talaqi zaujatihi. Ketika ada seorang ibu yang memerintahkan anak laki-lakinya untuk mentalak istrinya li ghairi sababin syar'i, dengan tanpa sebab yang syar'i. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, fi man ta'muruhu ummuhu bi talaqi imra'atihi, qala, pada seorang laki-laki yang diperintahkan oleh ibunya untuk mentalak istrinya tanpa sebab, la yahillu lahu an yutalliqaha. Tidak boleh bagi laki-laki tersebut untuk mentalak istrinya tanpa sebab, meskipun itu merupakan perintah dari ibunya, kecuali jika sekiranya ibunya memerintahkan anaknya untuk mentalak istrinya dengan sebab yang syar'i, misalnya karena istrinya tidak sholat
karena istrinya misalnya tidak mengerjakan hak-hak suaminya, maka dalam hal ini suami boleh untuk mentaati ibunya. Adapun kalau misalnya ibunya merintahkannya untuk mentalak istrinya dengan tanpa sebab, maka tidak boleh bagi suami tersebut untuk mentaati ibunya dalam hal ini, karena ini merupakan sesuatu yang mungkar. Karena ini merupakan perkara yang mungkar, karena mentalak istri tanpa sebab itu merupakan sebuah perbuatan yang mungkar dan merupakan sebuah kezaliman terhadap istri tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa minal masail allati yubtala biha ba'dun nas, dan di antara hal-hal yang menjadi ujian bagi manusia yang lain adalah masuila anhu Imam Ahmad, apa-apa yang ditanyakan kepada Imam Ahmad tentang min qibali ahadi tullabil ilm. Ini masalah penuntut ilmu. Yaqul inni atlubul ilma wa inna ummi tamna'uni min dzalik. Saya menuntut ilmu, kemudian ibu saya melarang saya untuk menuntut ilmu. Turidu hatta ashtagila fit tijarah. Ibu saya mau kalau saya bekerja. Ibu saya tidak mau kalau saya menuntut ilmu, dan maunya ibu saya adalah supaya saya bekerja. Qala li dariha wa ardiha wa la tada' at-talab. Kalau bisa kumpulkan antara keduanya, taati ibumu dan juga tetaplah menuntut ilmu. Kalau misalnya tidak bisa menuntut ilmu dengan cara yang formal, maka tuntutlah ilmu dengan cara yang tidak formal, dengan kajian-kajian, dengan ta'lim-ta'lim, dengan tetap mengikuti perintah dari ibu kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja banyak sekali contoh-contoh dalam hal ini, yang dimana kita menyebutkan saja kaidah secara umum dalam bahwasanya tidak ada ketaatan pada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah maksiat tersebut berupa meninggalkan kewajiban, ataukah maksiat tersebut berupa mengerjakan sebuah perbuatan yang mungkar. Namun ketika mereka memerintahkan kita pada hal-hal yang mubah, apalagi memerintahkan kita pada hal-hal yang bersifat ketaatan, maka tentu saja kita wajib untuk melaksanakan perintah dari orang tua kita atau suami atau pemimpin kita selama dalam hal-hal yang tidak melanggar syariat Islam. Kemudian kaidah yang ke-9 jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hadis Rasulullah, la darara wa la dirar. Tidak boleh memberikan kemudaratan terhadap diri kita sendiri, dan juga tidak boleh memberikan kemudaratan terhadap orang lain. Tidak boleh memberikan kemudaratan terhadap diri sendiri, dan juga tidak boleh memberikan kemudaratan terhadap orang lain. Ini merupakan sebuah hadis dan juga menjadi sebuah kaidah, salah satu kaidah 5 kaidah yang besar yang disebutkan oleh ulama kita. Di antaranya adalah kaidah ini, la darara wa la dirar, kaidah fikih. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini banyak sekali perkara-perkara yang baru yang muncul, yang kita bisa tarik hukumnya dari hadis ini. Misalnya perkara rokok, yang dimana tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah secara lafaznya. Tidak pernah Rasulullah mengatakan janganlah kalian merokok, karena memang pada zaman Rasulullah belum ada yang namanya rokok. Tapi kenapa sampai para ulama mengharamkan rokok tersebut? Salah satu hadisnya adalah hadis yang kita sebutkan ini, la darara wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri, dan juga tidak boleh memudaratkan orang lain. Karena rokok, sudah sepakat para dokter mengatakan bahwasanya rokok itu bisa memberikan kemudaratan terhadap diri kita sendiri, yang merusak kesehatan kita, dan bahkan bisa merusak kesehatan orang lain yang berada di sekitar kita. Jadi merokok sudah masuk dalam keduanya, merusak diri dan juga merusak orang lain. Yang masuk dalamnya juga adalah perkara misalnya sabu-sabu dan semacamnya, yang dalam hadis dan dalam Al-Quran tidak disebutkan dilarang menggunakan sabu-sabu, karena memang belum ada pada zaman Rasulullah SAW. Namun hadis ini merupakan sebuah hadis yang umum, yang menunjukkan ketidakbolehannya menggunakan segala sesuatu yang bisa mendatangkan kemudaratan terhadap diri kita sendiri,
dan juga terhadap orang-orang yang berada di sekitar kita. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bacakan beberapa hal yang disebutkan oleh penulis dalam kitab ini. Walamma kanat hadhihi al-qa'idatu bil mahalli alladhi nawwahu bihi al-a'imma rahimahumullah ta'ala, kana 'ala talibil ilmi an yajtahida fi fahmi ma'naha jayyidan. Karena kaidah ini merupakan kaidah yang sangat banyak sekali masalah-masalah fikih yang kita bisa ambil hukumnya dari hadis ini, maka kita harus memahami kaidah ini dengan pemahaman yang baik, karena dengannya sangat membantu kita untuk memahami masalah-masalah fikih yang sangat banyak jumlahnya, dan masalah-masalah fikih yang baru muncul, yang belum ada di zaman Rasulullah dan belum ada di zaman para sahabat dan juga para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wal mutali'u fi kutubil fuqaha yajidu anna hadhihi al-qa'idah hadiratun al-istidlal fi abwabin katsira fil fiqh. Dan buku ini atau kitab ini atau hadis ini, ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk pada bab-bab fikih yang sangat banyak. Masuk dalam bab tentang jual beli, ketika misalnya ada jual beli yang bisa memudaratkan orang lain, maka yakinlah bahwasanya hukumnya adalah pasti haram. Misalnya mengurangi takaran atau apa saja bentuknya yang bisa mendatangkan kemudaratan terhadap orang lain, maka pastinya hukum jual beli itu adalah sesuatu yang haram. Ini berdasarkan dari dalil ini. Atau juga masalah pernikahan. Ketika misalnya ada sebuah bentuk pernikahan yang mendatangkan kemudaratan terhadap orang lain, maka tentu saja itu juga merupakan sebuah dia merupakan sesuatu yang haram. Ya, misalnya ketika seseorang menikah dengan tujuan untuk mentalak, ya, ada juga orang yang menikah dengan tujuan untuk mentalaknya. Maksudnya adalah dia akan menikahinya dalam beberapa waktu, 1 bulan atau 1 pekan atau 2 pekan. Kemudian setelah itu dia akan mentalaknya. Ini adalah nikah dengan tujuan untuk mentalak, dan dia tentu saja adalah sesuatu yang haram karena mendatangkan mudarat terhadap wanita tersebut, mendatangkan mudarat terhadap sang wanita tersebut. Ataupun dalam dunia kedokteran, ya, kalau misalnya ada sesuatu yang mendatangkan mudarat terhadap orang lain, maka dia adalah sesuatu yang sifatnya haram. Dan bab-bab yang lain dalam masalah ini yang jumlahnya sangat banyak, yang intinya sesuatu yang bisa mendatangkan mudarat terhadap orang lain ataupun terhadap diri kita sendiri, maka dia adalah sesuatu yang haram. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bi kulli halin fan nabiyyu innama nafa ad-darara wa ad-dirara bi ghairi haqqin. Dan yang dimaksud dengan menafikan kemudaratan di sini adalah ketika tanpa hak. Adapun kalau dengan hak, maka itu adalah sesuatu yang boleh-boleh saja. Adapun contoh yang lain yang boleh, misalnya memotong tangan orang yang mencuri. Ya, memotong tangan orang yang mencuri itu adalah mendatangkan kemudaratan terhadap pencuri tersebut karena terpotong tangannya. Namun ini boleh dalam syariat kita karena kita memberikan kemudaratan terhadap dia dengan hak, dengan adanya sebuah kebenaran, dan itu adalah sebuah perintah dari Nabi kita Muhammad SAW. Adapun kalau mendatangkan kemudaratan terhadap orang lain tanpa hak, tanpa alasan yang benar, maka inilah yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Adapun kalau dengan alasan yang syar'i, dengan adanya sebab yang lain yang dibenarkan oleh syariat kita, maka memberikan kemudaratan pada tempat tersebut boleh menjadi hukumnya menjadi boleh-boleh saja. Kemudian ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara contoh mendatangkan kemudaratan terhadap orang lain adalah dalam masalah wasiat. Dalam masalah wasiat, misalnya seseorang ketika mau meninggal dunia memberikan wasiat kepada orang lain. Misalnya memberikan wasiat bahwasanya kalau saya meninggal dunia, maka setengah harta saya berikan kepada fulan. Ini mendatangkan mudarat terhadap para ahli waris.
Ya, karena ahli waris adalah orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan ketika orang tersebut meninggal dunia. Maka ketika dia berwasiat bahwasanya ketika saya meninggal dunia nantinya, maka setengah harta saya diberikan kepada fulan. Apakah diberikan kepada pihak kebaikan, misalnya anak yatim piatu, atau dibangunkan masjid atau apa saja, maka itu merupakan sebuah kemudaratan yang tidak boleh. Karena biar bagaimanapun harta kita ketika kita meninggal dunia, maka yang berhak untuk mendapatkannya, memanfaatkannya adalah para ahli waris. Maka Rasulullah SAW memberikan batasan bahwasanya orang yang mau meninggal dunia dan mau berwasiat, maka boleh bagi dia untuk berwasiat, tapi maksimalnya adalah sepertiga hartanya. Tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga harta. Kalau misalnya dia berwasiat, maka berwasiat dengan sepertiganya. Misalnya mengatakan, kalau saya meninggal dunia, maka sepertiga dari harta saya untuk fulan, ya untuk fulan. Ini boleh-boleh saja selama tidak lebih dari sepertiganya. Kalau sudah lebih dari sepertiganya, maka wasiatnya tidak boleh dilaksanakan. Wasiatnya tidak boleh dilaksanakan dalam artian kalau dia berwasiat setengah hartanya, apalagi kalau seluruhnya, wasiatnya dikerjakan sepertiganya saja, adapun selebihnya diberikan kepada ahli warisnya. Karena ahli waris adalah mereka yang berhak untuk memanfaatkan peninggalan atau warisan dari orang yang meninggal dunia tersebut. Dan juga tidak boleh bagi orang yang mau meninggal dunia kemudian mengatakan bahwasanya kalau saya meninggal dunia nanti harta saya untuk fulan saja. Maksudnya dia misalnya punya 5 anak laki-laki, kemudian dia memberikan kepada sebagian diantaranya dan tidak memberikan kepada sebagian yang lain. Ini juga adalah sebuah perkara yang dilarang oleh agama kita, karena mendatangkan kemudaratan terhadap ahli waris yang lain. Karena biar bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah menetapkan bagian-bagian setiap ahli waris. Anak sudah ada bagiannya, anak laki-laki berapa bagiannya, anak perempuan berapa bagiannya, istri berapa bagiannya, dan semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh bagi seseorang kemudian mengatakan ketika meninggal dunia untuk istri pertama misalnya mendapatkan sekian, untuk istri kedua mendapatkan sekian. Tidak boleh demikian, karena ini telah diatur oleh syariat kita, semuanya mendapatkan 1/4 atau 1/8 dari harta suaminya ketika suaminya meninggal dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak contoh-contoh yang lainnya, dan diantaranya dalam masalah pernikahan. Dalam masalah pernikahan, kata penulis di sini, tidak boleh bagi seorang suami mentalak istrinya, kemudian pada saat sudah mau sampai masa iddahnya, misalnya masa iddahnya adalah 3 kali haid, sebelum sampai masa iddahnya, maka dia rujuk lagi. Tujuannya rujuk bukan untuk memperbaiki hubungannya, tapi tujuannya adalah untuk menggantung wanita tersebut. Rujuk, kemudian setelah rujuk ditalak lagi, sampai ketika sudah mau sampai masa iddahnya, rujuk lagi, kemudian ditalak lagi. Tujuannya adalah untuk memberikan mudarat terhadap wanita tersebut. Dan ini juga merupakan sesuatu yang dilarang, karena kalau misalnya mau dilepaskan, maka lepaskan saja, supaya nanti ketika ada laki-laki lain yang mau datang melamarnya, maka dia tidak tergantung. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza talaqtumun nisaa", ketika kalian mentalak istri-istri kalian, "fabalagna ajalahunna", dan sudah mau sampai masa iddahnya, "fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf", maka kalian punya 2 pilihan. Pertahankan dia rujuk dengan tujuan untuk mempertahankan pernikahan, atau pilihan yang kedua, lepaskan dengan cara yang baik. Jangan dirujuk kemudian ditalak lagi. "Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu", dan janganlah kalian menahan mereka untuk memberikan kemudaratan terhadap mereka. "Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah", dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan semua contoh-contoh dalam kehidupan kita sehari-hari
yang bisa mendatangkan kemudaratan terhadap orang lain, apakah kepada tetangga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita, dan kepada pelanggan-pelanggan kita, dan semuanya itu adalah sesuatu yang sifatnya haram, kecuali kalau mendatangkan kemudaratan terhadap sesuatu dengan cara yang hak, seperti yang kita sebutkan tadi, yang memotong tangan pencuri karena dia telah mencuri. Ini adalah boleh karena memotongnya dengan cara yang hak, yang dibenarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah adalah kaidah yang sangat penting, ikhwah dan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita perlu untuk menghafalkannya dan mengingatnya, dan kita menghukumi pada hal-hal yang datang belakangan yang belum pernah dibahas oleh para ulama kita sebelumnya berdasarkan dalil ini, karena dalil ini adalah sifatnya umum. Segala sesuatu yang bisa mendatangkan kemudaratan terhadap diri kita sendiri dan terhadap orang lain, maka hukumnya adalah haram, tidak boleh dilaksanakan. Ini sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua kaidah yang penting untuk kita pahami. Kaidah yang pertama adalah bahwasanya tidak ada ketaatan pada makhluk dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kaidah yang kedua adalah tidak ada kemudaratan terhadap diri kita sendiri dan kemudaratan terhadap orang lain. Dan yang namanya kemudaratan tentu saja dia adalah kezaliman, dan kata Rasulullah, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumil qiyamah." Yang namanya kezaliman dia adalah kegelapan pada hari kiamat kelak, yang dimana di hari kiamat kelak ya seseorang ada yang berjalan nanti ketika ada cahaya dari Allah Subhanahu wa taala baru kemudian dia berjalan. Seperti orang yang berjalan di kegelapan hari, kalau misalnya ada kilat yang datang baru kemudian dia berjalan, tapi berjalan satu langkah dua langkah hilang lagi cahaya tersebut. Adapun pada hari kiamat kelak bagi orang yang zalim, maka akan hilang cahaya Allah Subhanahu wa taala darinya, karena yang namanya kezaliman tersebut adalah kegelapan bagi dia pada hari kiamat kelak, di kuburan dan juga di padang mahsyar nantinya. Demikian ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan pada malam hari yang berbahagia ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.